Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan, NIM 182060016, jurusan Akidah dan Filsafat Islam, mata kuliah Manajemen Bisnis dan Perkantoran. Tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Manajemen Bisnis dan Perkantoran. Dalam tugas ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan hasil review saya dalam sebuah video yang telah dibagikan kepada kami. Dalam 3 video tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu video yang saya peroleh. Judul video ini yang pertama yaitu kegiatan administrasi perkantoran, yang kedua tugas manajemen perkantoran, dan yang ketiga manajemen perkantoran modern atau komunikasi perkantoran. Judul video yang pertama yaitu kegiatan administrasi perkantoran. Dalam video pertama ini ada beberapa kegiatan atau bagian yang dilakukan. Bagian pertama ialah resepsionis. Resepsionis ialah penerima tamu atau penyambut tamu dan karyawan yang mengambil posisi dukungan kantor atau administrasi. Pekerjaan ini biasanya dilakukan di ruang tunggu seperti lobi atau meja kantor, depan organisasi atau bisnis. Yang kedua itu arsiparis. Arsiparis ialah orang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pendidikan dan pelatihan kearsipan, serta mampu mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Dan yang ketiga bagian keuangan, ialah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pelaksanaan, dan pelayanan administrasi di bidang perencanaan dan anggaran, akuntansi, dan perbendaharaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebuah bisnis. Dan yang keempat ialah sekretaris, sebuah profesi administrasi yang bersifat asisten atau mendukung. Gelar ini merujuk kepada sebuah pekerja kantor yang tugasnya ialah melaksanakan pekerjaan rutin, tugas-tugas administrasi atau tugas-tugas pribadi langsung dari atasannya. Yang judul video kedua yaitu tugas manajemen perkantoran. Video yang kedua menceritakan seorang ibu yang bekerja di kantor Surya Mandiri sebagai manajer HRD. Ibu tersebut ditelepon oleh anaknya untuk membayar biaya sekolah atau SPP anaknya yang telah menunggak. Dalam video tersebut, Ibu Vika menemui satu persatu bagian kepengurusan sekolah dan pegawai bank. Dalam hal ini, saya hanya menyebutkan kepengurusan tersebut serta dengan fungsinya. Yang pertama itu Ibu Vika sebagai manajer HRD. Manajer HRD ialah dikenal sebagai divisi yang secara langsung mengurusi dan mengelola sumber daya manusia atau karyawan di perusahaan dari mulai perekrutan hingga ke masa pensiun. Oleh karena berhubungan langsung dengan manusia, biasanya HRD ini diisi oleh mereka yang berasal dari latar pendidikan psikologi. Yang kedua itu customer service bank, ialah suatu bagian dari unit organisasi yang berada di front office yang berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa-jasa pelayanan maupun produk-produk bank. Kepala tenaga administrasi sekolah ialah dapat disebut sebagai seorang manajer administratif di sekolah dan memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan administrasi di sekolah sehingga harus memiliki kemampuan manajerial. Yang keempat, resepsionis ialah pegawai yang memiliki tugas untuk menyapa, melayani, memberikan informasi kepada pengunjung, pelanggan, atau pihak yang berkepentingan terkait tujuan yang diinginkan, dan resepsionis harus bisa menjadi jembatan informasi antara pihak manajemen dan perusahaan dengan tamu tersebut. Yang kelima, kepala sekolah ialah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Tugas utama kepala sekolah sebagai pemimpin adalah mengatur situasi, mengendalikan kegiatan kelompok, organisasi atau lembaga, dan menjadi juru bicara kelompok. Judul video yang ketiga yaitu manajemen perkantoran modern atau komunikasi perkantoran.
Dalam video yang terakhir ini, ketiga, ini menjelaskan tentang contoh komunikasi yang terjadi di dunia perkantoran dalam hal menerima tamu. Tamu kantor adalah seseorang atau kelompok orang yang ingin mengunjungi perusahaan atau instansi tempat kita bekerja dengan kepentingan dinas maupun pribadi. Penerapan penerimaan tamu ini adalah agar dapat menciptakan suasana yang menyenangkan di lingkungan kerja tersebut, sekaligus agar tamu merasa nyaman dan memiliki kesan baik ketika melakukan kerjasama dengan kantor. Adapun beberapa sikap yang dilakukan ketika menerima tamu di sebuah kantor seperti: pertama, sambut tamu dengan tulus; kedua, cara duduk tepat untuk tamu; perhatikan adanya janji tamu; beri perlakuan yang baik; dan yang terakhir, cara mengantar tamu. Itulah hasil review di saya terhadap 3 video yang telah diberikan kepada kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.